kita harus mengerti sifat dasar dari Alkitab sebagai sebuah wahyu yang diberikan oleh Allah secara berkesinambungan dalam pergerakan yang progres. Mungkin nggak manusia mengenal Tuhan ya? Ada beberapa persyaratan untuk hal itu. Yang pertama, tentu inisiasinya Tuhan. Ya, inisiator komunikasi itu Tuhan. Dan dia memakai bahasa itu, bahasa manusia untuk berkomunikasi. Dan karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maka kita dimungkinkan mengenal dia, walaupun kita sudah berdosa. Tetapi oleh pertolongan Allah Tritunggal, nah saya sudah bicara Tritunggal nih, jadi Anda sudah tahu posisi saya, ya. Peranan Allah Tritunggal akan menolong kita mampu mengenal dia, ya. Nah, dengan ia memberikan kuasa dan hikmah kepada kita. Nah, kita sampai di Tritunggal. Pertama, kita memang harus sepakat ya, bahwa istilah Tritunggal itu bukan istilah Alkitab. Baca Kejadian sampai Wahyu, nggak ada. 1189 pasal Alkitab, nggak ada kata Tritunggal. Itu nggak ada. Tetapi kata itu adalah ekspresi dari sebuah pengajaran yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Dan itu berdiri di atas berbagai atau ribuan fakta. Nah, baik itu kata, kemudian ekspresi dari pribadi-pribadi itu atau karya-karyanya, dan juga klaim-klaim ya dari pribadi-pribadi itu. Nah, karena kita punya terbatas waktu, saya singkat saja. Ya. Pertama dari sudut afirmasi ya, Alkitab itu tegas sekali bahwa Alkitab berkata bahwa dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, formulasi ini saya sebelum itu saya kutip 1 PB supaya kita tahu bahwa PLPB mengajar keesaan dan ketritunggalan. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Di situ dikatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Iya, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi karena Allah itu Esa, maka Esa pula lah dia yang menjadi. Tekanan kita di sini adalah keesaan Allah di dalam, baik dalam afirmasi PL maupun PB itu tegas. Nah, sema atau kata sema, dengarkanlah, adalah sebuah pengakuan utama Yudaisme. Terjemahannya itu literalnya bisa hampir sama dengan lai, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan saja, gitu. Nah, menarik di situ terjemahan itu menekankan dua hal sekaligus. Kata Esa di situ. Pertama, menekankan keunikan, bahwa ada pribadi-pribadi dengan keunikan yang berbeda-beda, pribadi yang mandiri terpisah gitu. Tetapi pada saat yang sama dia menekankan unity dalam di antara kepelbagan itu. Jadi kata Esa di situ dia bukan bicara tentang satu, tetapi ini adalah bicara tentang kesatuan. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan Yahweh itu secara khusus, itu nanti dia merujuk kepada satu pribadi yang dinyatakan sebagai berbeda dari Allah. Dan nanti kita akan bertemu dengan istilah roh sebagai yang berbeda. Ya. Nah,
kata-kata ganti yang dipakai di dalam PL juga menunjukkan bahwa Allah itu memang adalah Allah yang esa dengan pribadi yang lebih dari satu. Kalau di PL ini kejamakan dan keesaan, ketunggalan itu begitu tegas dinyatakan dari kata-kata baik kata itu kata diri, kata nama diri seperti Yahweh tadi, maupun kata Elohim begitu tegas. Cuman kita nggak tahu apakah dia terbatas kepada dui tunggal, tritunggal, catur tunggal, atau seterusnya. Gitu. Misalnya seperti kata Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita nggak tahu kata Allah itu tunggal apa jamak, gitu. Tapi di dalam bahasa aslinya kata itu diterjemahkan dari kata Elohim, sebuah kata jadian. Kata dasarnya itu El, yang itu bentuk tunggal yang berbicara tentang pribadi yang berkuasa, kekuatan, gitu. Lalu, dalam bentuk-bentuk isi biasanya L ini ditulis dengan kata Eloah, gitu. Eloah. Nah, lalu kata L atau Eloah itu ditambah dengan akhiran jamak maskulin, im. Ya, jadi im itu menunjukkan bahwa yang L itu atau dia yang maha kuasa itu dia lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Jadi dia bukan pribadi tunggal dalam pengertian satu. Tetapi kata El Im itu menunjukkan bahwa dia yang super itu atau dia yang maha kuasa itu lebih dari satu. Nah, kalau kita mempelajari itu secara konkordatif di seluruh kitab PB, di seluruh kitab PL, 39 kitab PB, EPL, tidak ada yang secara tegas menyatakan bahwa im itu terbatas kepada 2, 3, atau 4. Hanya di teks-teks tertentu, misalnya di Keluaran Kejadian pasal 1, 20, ayat 1 sampai ayat 31 ya tentang penciptaan itu, ada pernyataan-pernyataan secara parsial atau secara tidak terhubung bahwa itu adalah sebuah kesatuan, satu kesatuan, tentang oknum-oknum itu. Pertama tentu L. Tapi kalau kita membaca di ayat 26-27, itu ada kata TUHAN yang mengidentifikasi dirinya sebagai diri yang berbeda, yaitu Yahweh. Tapi di ayat 2 itu roh jelas ada di situ. Roh Allah melayang-layang. Jadi oknumnya itu lebih dari satu dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 saja, yaitu penciptaan, gitu. Nah, lalu kemudian kita membaca terus itu Alkitab tadi sampai kepada seluruh PB itu, seluruh PL itu, identifikasi secara secara parsial untuk ketiga oknum itu dalam nama yang berbeda-beda, sebagai yang berbeda-beda, L, kemudian Yahweh atau malaikat Yahweh, kemudian roh, itu selalu muncul, gitu. Nah, tadi saya singgung di atas bahwa kita harus mengerti sifat dasar dari Alkitab sebagai sebuah wahyu yang diberikan oleh Allah secara berkesinambungan dalam pergerakan yang progres.